Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Tokoh inspiratif kali ini bernama Fabrian Ganda Pratama. Beliau adalah founder dari FOMO ID. Pria lulusan Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana ini menunjukkan minat mengenai pemberdayaan ekonomi, layanan sosial, dan teknologi sejak dini. Berikut penghargaan yang didapat. Proyek-proyek yang sudah berhasil dibuat. FOMO hadir sebagai solusi berbasis Internet of Things yang membantu para pelaku industri. Pencatatan manual itu contoh kalau di pabrik itu adanya downtime gitu. Jadi misal nih ada mesin produksi gitu ya, ini anggap aja let's say ini ada sebuah mesin A gitu ya, produksi sekitar let's say 30.000 pieces gitu. Ketika itu mesinnya itu mati gitu ya, nah ini merah gitu ya, ini produksinya turun nih jadi 20.000 gitu. Nah, kalau mesinnya mati, dia jadi rugi kan. Yang harusnya dia 30.000, ini jadi 20.000 gitu. Nah, ketika turun, ya otomatis loss gitu. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita memasang yang namanya device IoT gitu ya, IoT untuk menjawab pertanyaan mesin ini tuh loss-nya tuh karena apa gitu. Kita pasang IoT di sini. IoT itu berupa dua sebenarnya. Intinya itu ada hardware gitu ya, dan di sini ada yang namanya software gitu. Software. Nah, hardware itu berupa sensor-sensor gitu ya, yang kita pasang, kemudian kita masukkan datanya itu ke software untuk analisanya. Gitu. Jadi IoT itu sebenarnya itu sama satu tambahan lagi ada namanya network gitu. Nah, itu. Kalau orang awam biasanya gampangnya untuk mengingatnya itu DNA, Device Network Application gitu. Nah, kalau di pabrik biasanya hardware kena network, kalau udah kirim datanya ke software gitu sih. Jadi kurang lebih apa yang lakukan di pabrik adalah dengan IoT adalah bagaimana sih untuk menjawab ini loss itu karena apa. Karena kalau kita nggak tahu penyebabnya apa, kita tidak bisa melakukan yang namanya improvement gitu. Ya produksinya 20.000 terus gitu. Padahal sebenarnya mesin ini mampu memproduksi 30.000 pieces gitu. Tantangan dari segi budget memang terkait dengan solusi ya. Ini kan karena mainnya solusi ya. Dan setiap manufaktur itu kan beda-beda ya. Kita tidak bisa mendominasi satu project ke project yang lain karena setiap manufaktur itu punya bisnis proses yang beda-beda. Ada beberapa company yang bisa menerima itu, ada yang beberapa nggak menerima itu. Untuk kesiapan ini juga ada mental ya. Jadi ada cerita ketika kami coba implementasi teknologi ini, banyak operator yang tidak suka gitu, karena semua yang ada di lini produksi itu transparan gitu. Jadi tidak ada data yang dimainin di sana. Mungkin bisa cari pain problem dulu ya. Pain problemnya itu apa gitu. Karena kan jujur aja ya, industri 4.0 itu sebuah perjalanan gitu. Jadi ini tuh tidak sekali
apa ya, ibaratnya kalau kita jualan gitu ya, kita jualan itu tuh tidak sekali jual habis itu selesai, itu enggak. Jangan sampai membuat sebuah solusi karena keren-kerennya aja, oh ini machine learning gitu ya, oh ini keren bisa deteksi ini gini. Saran kedua, sekali lagi kalau bisa sih dibisnisin gitu ya. Banyak beberapa literasi yang itu sebenarnya sebatas paper gitu. Dalam arti banyak jurnal-jurnal di luar sana yang itu cuma kasih analisa tanpa adanya sebuah tindakan nyata. Sekian cerita inspiratif kali ini.